lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Dan teman-teman, kali ini topiknya kekinian banget. Pasti relate sama teman-teman yang ibu-ibu muda yang sedang punya keluarga dan anak-anak yang masih kecil-kecil ya. Ini topik hari ini sangat menyentuh, bahkan saya sangat antusias hari ini. Dan kali ini teman-teman, narasumber yang kita hadirkan ini nggak biasa. Biasanya dari lingkungan Kementerian Kemenduk Bangga, sekarang dari luar, tapi pasti topik kali ini harus teman-teman saksikan. Sekarang saya bersama Mbak Ripka Imari nih. Beliau adalah mentor kesehatan mental dan praktisi parenting sekaligus penyintas depresi yang sudah sejak lama aktif mengedukasi publik, terutama para orang tua tentang pentingnya kesehatan jiwa dalam pola asuh. Beliau juga mendirikan Imaris Corner Parenting ICP dengan misi sehat jiwa keluarga bahagia. Wah, tepuk tangan dong buat Mbak Ima. Ini topiknya selaras banget dengan kementerian kita, teman-teman, yang selalu membawa keluarga, apalagi kalau penuh cinta. Wah, ini kesehatan jiwa, topik yang gak biasa kita bahas ya teman-teman. Mbak Ripka, selamat siang. Selamat siang. Ini pertama kalinya nih. Gimana rasanya pertama kalinya kita main kesini? Selamat siang juga Banyumas Lovers ya. Iya. Mbak Ripka, ini sudah berapa lama sih kalau boleh tahu tentang menggeluti tentang parenting ini kalau boleh tahu? Iya. Kalau menggeluti untuk pribadi itu saya concern banget sejak tahun 2016. Di mana saya mulai merasakan ada yang nggak beres nih dengan parenting saya. Dulu yang idealis, ketika melihat ibu lain membentak anak, saya punya tekad jangan sampai bentak gitu ya. Baik. Ya, apalagi ngelihat orang tua yang main cubit anak gitu, saya nauzubillah menjalik, saya jangan sampai gitu. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan saya mengalami masa-masa sulit, bahkan sampai depresi. Bukan saja mencubit, menampar, membanting anak. Saya sudah sampai di titik yang mau nabrakin mobil ke depan truk di depan tuh, waktu anak saya menangis tantrum di dalam mobil. Itu tahun 2016 akhir. Anak saya TKA, mau main ke rumah teman, sudah main tapi nggak mau pulang. Kepala saya tuh rasanya udah kayak kesetrum gitu tuh. Saya merasa dia nggak beres nih gitu kan. Saya merasa nggak ada yang beres. Akhirnya saya mau mulai untuk mencari tahu ada apa dengan saya gitu. Sampai akhirnya Tuhan mempertemukan dengan jalan mindfulness namanya. Saya ikut secara online, pelatihan online, kelas mindfulness parenting. Oh gitu, semenjak itu. Iya, semenjak itu Agustus 2016. Saya belajar, tapi kok nggak lulus Mbak Mulan dan Banyumas Lovers. Ada apa dengan saya gitu kan? Sampai akhirnya di titik kesadaran, yaitu semesta satu persatu memberi petunjuk, pastinya Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan petunjuk itu. Akhirnya saya melarikan diri ke depan meja psikiater. Tanggal 26 Januari 2017 dengan Dr. Wiharto di Rumah Sakit Margono Geriatri. Dok, tolong saya dok. Saya nggak mau anak dua ini kenapa-napa dok. Saya nggak mau mereka mati gara-gara saya. Gara-gara itu ya. Saya nggak mau jadi ibu yang masuk rumah sakit, masuk TV hanya gara-gara menyakiti anak-anak saya. Dokternya bingung lihat saya nangis, anak saya anteng 2 dalam kondisi masih berusia 4 tahun 10 bulan, 2 tahun 5 bulan. Nah, padahal jaraknya juga jaraknya sangat dekat. Seperti kebanyakan ibu-ibu pada umumnya punya anak yang bahasa ini ya runtun gitu ya. Rentet kalau bahasa Betawi. Saya besar di Betawi soalnya. Seperti itu, tapi suami dulu belum bisa memahami. Saya speak up, saya teriak, aku tuh depresi. Tapi suami dulu bukannya yang aware, bukannya peduli, care gitu ya, merangkul. Tapi dia dulu kami LDRan. Saya di Sokaraja, beliau masih di Depok, kerjanya di Jakarta. Oke, nanti aku pulang kita cerai.
Sampai setitik itu, sampai jauh itu ya. Sampai di titik seperti itu. Karena ternyata memang kalau boleh saya jujur, saya pun korban KDRT suami yang pada akhirnya saya lampiaskan ke anak. Itu sampai pernah mengalami Iya. itu ya. Suami pun ketika saya nggak bisa mendengar apa yang dia mau, anak pun jadi pelampiasan. Anak saya pernah diangkat setinggi-tingginya lalu dibanting, alhamdulillah dibantingnya ke kasur. Jadi nggak Bukan terlalu ke lantai. cedera. Iya, itu masih umur 2 tahun 5 bulan. Ketika saya baru melahirkan anak kedua. Satu toddler, satu bayi merah. Kita masih Kayak apa itu di lagi kepala? aktif-aktifnya tuh si kakaknya. Ya, Mbak Ripka, mungkin nggak cuma Mbak Ripka ya, mungkin banyak juga keluarga atau perempuan di luar sana yang mungkin saya sebut mengalami kelelahan mental. Betul. Ya, dengan semua problem jenisnya apalah gitu ya, banyak bentuknya gitu ya, banyak penyebabnya macem-macem gitu ya. Dan kenapa ya Mbak Ripka, banyak orang tua sama zaman sekarang itu merasa lelah secara mental walaupun anak-anak tuh sebenarnya sehat, keluarganya tuh sebenarnya normal, baik-baik Iya, aja gitu ya. betul. Sebenarnya apa sih faktor-faktor yang sering membuat orang tua mengalami stres atau tekanan emosional yang terutama nih dalam mengasuh anak gitu? Iya. Kalau menurut pengalaman saya dan banyak data yang akhirnya saya tahu dari lapangan gitu ya, terutama setelah saya menjadi promotor tes minat bakat Steven, saya dapat data dari branch manager saya bahwa yang paling tinggi adalah faktor penyebab kelelahan orang tua adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi Kebanyakan, itu. iya. Lalu ditelaah lagi pada saya dan pada banyak menti itu ibu-ibu muda yang saya mentoring. Selain masalah ekonomi, lalu kemudian masalah masa lalu, pola asuh masa lalu, Oh, yang mungkin luka-luka masa lalu. Oke, yang mungkin tuh Iya. ya anak-anak zaman sekarang gitu ya. Luka Dan itu masa ternyata lalu. memang relate banget Mbak Wulan, apa yang saya alami. Memang akhirnya saya menyadari bahwa aduh, saya berbuat seperti itu ke anak karena memang itu rekaman pikiran bawah sadar. Oh, gitu. Yang tanpa saya sadari, contoh, saya nggak pengen teriak sama anak, Iya. berdua bertengkar. Iya. Saya masih idealis dulu. Iya, kadang kita kalau keteriak tuh habis itu nyesel loh. Mbak. Iya, nyesel banget, sedih gitu ya. Aduh, aku sudah merusak miliaran Ya, saraf saraf gitu di ya. otak anak-anak gitu ya. Ternyata dulu memang bapak saya terutama kalau anaknya ribut dia makin tantrum gitu. Piring melayang, pisau bahkan pernah melayang di leher mama saya almarhumah. Jadi itu yang menyebabkan saya pernah mengalami gangguan mental. Kalau anak-anak tidak bisa diatur, saya kalau belum ngerusak barang tuh nggak bisa berhenti. Oh, kayak belum puas gitu. Iya, kalau belum megang anak, nyengkrem, nyubit, itu kayak belum puas dulu. Tapi ternyata itu bukan hal lumrah. Awalnya saya berpikir bahwa Oh, itu biasa lumrah, gitu. orang biasa, Kayak gitu. iya, orang tua menyakiti anak tuh kayak biasa gitu ya. Tapi ternyata setelah saya mengalami banyak perbaikan dalam hidup, saya berobat ke dokter psikiater seperti yang tadi saya bilang. Lalu saya belajar mindfulness untuk sadar penuh agar bisa penuh sabar. Sabar aja nggak cukup, ternyata memang butuh banget saraf-saraf yang sempat rusak dari dalam kandungan ibu saya, yang memang saya adalah korban KDRT bapak sejak dalam kandungan. Ibu saya bukan hanya KDRT secara fisik dan psikis, juga KDRT finansial, tidak dinafkahi sejak awal menikah sampai meninggal. 40 tahun pernikahan sama sekali tidak dinafkahi, dan itu akhirnya membuat otak saya tuh sakit sebenarnya. Dan itu yang bikin akhirnya saya pernah tidak sehat mengasuh kedua anak yang sebenarnya orang lihat lucu, Iya. sehat, Baik-baik aja. cerdas, Baik-baik aja, iya, ramah, senyum, pinter lah anak-anak saya kalau dilihat orang lain gitu. Wah, saya jadi tertarik setelah Mbak Ripka cerita pengalamannya dan latar belakang masa lalunya gitu yang sudah dilewati gitu. Bagaimana caranya bisa sembuh sekarang? Iya, itu Kapan awalnya. di titik tuh? Iya, awalnya menyadari dulu Sadar ada yang dulu. nggak beres.
Karena untuk bisa sembuh, sadar dulu nih ada yang sakit di dalam tubuh. Karena kebanyakan orang tidak bisa menerima bahwa dirinya sakit mental. Karena itu tabu, aib, apalagi ngomongin suami pernah menjadi salah satu faktor penyebab saya depresi pasca melahirkan. Itu aib banget. Suami pun dulu masih belum support saya bicara speak up seperti ini. Beliau dulu mengancam, kamu sekali lagi up ke medsos, cerita mau gitu medsosnya mau di diblok. blokir, gitu. Tapi dulu saya Bismillah, ya Allah, saya mau mencari jalan keluar dari rumah tangga ini yang sudah pengen hancur. Dia udah di ujung tanduk. Di titik lelah. Iya, gitu di titik lelah, yang lelah mental banget, burn out banget, udah yang pengen lari, pengen ngumpet ke lubang semut. Dulu rasanya Pengen mau ninggalin hilang. anak-anak, ninggalin suami. Mei 2017 saya benar-benar mau cerai dulu. Saya udah nggak kuat sama suami yang seperti itu. Saya udah nggak kuat karena suami nganggap saya tuh kuat mengasuh 2 anak sendirian LDR tanpa bantuan siapapun kecuali Allah pastinya. Dia menganggap saya kuat. Padahal saya sudah, aku nih gak kuat. Kayak dulu. butuh pendampingan gitu. Butuh nitipin anak sebentar aja ke orang Me lain. time gitu ya. Iya. Dulu tahun 2017 belum ada yang namanya daycare gitu kan, apalagi belum di Banyumas. di kota kecil Iya, gitu di ya, kota belum kecil. familiar. Pengen banget Mbak Ulan, saya titipin sebentar, saya pengen kemana gitu. Keliling kemana sendiri. Jadi diri sendiri gitu ya. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Sampai akhirnya saya sadar saya harus berobat Berobatnya ke psikiater. ke psikiater. Iya, diberesin dulu otak saya. Dulu saya juga masih denial, masih menyangkali Nggak kalau apa-apa, saya bisa harus gitu ya? berobat. Saya masih menyangkal kenapa saya harus berobat. Nggak perlu gitu ya. Iya, masa sih otak saya rusak gitu? Masa sih? Tapi ternyata Mbak, alhamdulillah, masya Allah. Saya menjadi contoh, Allah izinkan saya menjadi contoh banyak ibu dengan berobat dulu. Saya yang tadinya mudah tantrum, mudah sedikit-dikit banting barang, nyubit anak, akhirnya nih tangan bisa direm, kaki bisa direm, tanpa saya harus tantrum. Ibaratnya demam, diredakan dulu demamnya. Tantrum, tensi, emosi tinggi diredakan dulu ada obatnya dari psikiater. Iya, nggak semudah itu. Yang sabar. Nggak cukup nasihat gitu ya, Mbak. Susah. Nggak cukup kata motivasi, Iya, teman-teman. betul. Obati dulu, sadari kalau kita sakit, lalu berobat. Setelah berobat, agar tidak ketergantungan, belajar untuk mandiri mengelola emosi. Itu ada kelasnya? Ada kelasnya, mindfulness, mengasuh inner child, saya punya kelas, lalu juga kelas mengasuh anak, lalu banyak saya sudah buka kelas, terutama yang best seller memang mengasuh inner child. Jadi memang banyak ibu-ibu muda sekarang itu kebanyakan memang punya luka inner child yang akhirnya dilampiaskan ke anak. Dulu biasa dibentak, akhirnya bentak anak. Baik. Mbak, saya jadi kepikiran gini nih. Zaman dulu gitu ya, masalah inner child gitu. Zaman dulu sebelum ini baru booming, kalau saya bilang baru booming kan akhir-akhir ini ya istilah inner child. Zaman dulu tuh kayaknya ibu-ibu kita nggak pernah cerita tentang inner child gitu ya. Karena belum paham gitu ya. Dan mungkin karena pengasuhan zaman dulu perempuan ataupun orang tua zaman dulu tuh kayak dipaksa kuat tuh. Kayak nggak normal nih harus di depan anak nunjukin kelemahan gitu ya, nggak baik-baik aja gitu, menyembunyikan perasaan gitu Mbak, Irma demi anak gitu kan. Terus bagaimana sih dampaknya kalau orang tua yang terus-terusan menyembunyikan keadaannya yang tidak baik-baik saja karena mungkin lingkungan ataupun ya sekitar menganggap kalau kita jujur tentang keadaan kita tuh nggak beres gitu. Itu dampaknya kira-kira apa kalau kita terus berusaha sempurna, terlihat kuat? Iya, pada awalnya tadi yang saya bilang ke Mbak Mulan ya, saya masih idealis, masih gitu. Kalau terus gitu gimana? Nangis di depan anak jangan sampai, berantem di depan anak jangan sampai. Iya, gitu. Pada akhirnya ambruk Mbak, karena merasa kuat terus.
merasa pengen sempurna di depan anak, tapi dipendam, numpuk, akhirnya meledak. Dulu saya yang kalau abis dibikin nangis sama anak, sama suami, saya berusaha senyum depan anak. Padahal itu hancur banget di sini, hancur banget, nggak bisa lari ke orang tua untuk ngadu. Padahal saya dulu memang saya takut banget ngadu ke orang tua, takut disuruh cerai beneran dulu. Tapi pengen cerai lo tadi lo. Tadi pengen cerai lo. Iya, dari awal menikah belum punya anak pun saya udah pengen banget cerai. Karena dulu saya merasa percuma nih gue ikut agama suami karena saya mualaf, Mbak. Oh gitu. Percuma udah aku korbanin, kok kamu nggak seperti ekspektasi aku. Malu nih, gengsi udah milih soalnya. Iya. Saya tahun Februari 2016 saya muter-muter di Depok bawa 2 anak. Satunya hampir tiga 3,5 tahun, satunya 1,5 tahun. Saya bingung harus kemana. Mau cerita ke tetangga takutnya aib. Iya, tapi menjadi bahan gosip nih. Iya, saya nangis Mbak di belakang setir tuh. Saya harus gimana ya Allah. Itu dampaknya anak-anak kelihatan ya mereka baik-baik aja gitu ya. Tapi melihat aura orang tuanya nggak baik-baik aja, pulang ke rumah orang tuanya diem-dieman. Pada akhirnya saya mengetahui secara teori parenting Nggak sehat. vibrasi energi itu nggak baik untuk anak. Wah, vibrasinya aja. Iya, vibrasinya doang loh terekam di pikiran bawah sadar yang pada akhirnya nanti tumbuh menjadi tidak normal pada waktunya. Kenapa nggak normal? Karena mereka tidak bisa mentolerir sedihnya itu, konfliknya itu. Pada akhirnya Desember 2016 saya belajar sama suami untuk jujur ke anak. Lagi sedih gitu. Iya, lagi sedih, lagi bermasalah, harus jual mobil. Oke. Padahal itu anak masih umur 4 tahunan. Tapi saya belajar minta maaf dulu. Ayah bunda minta maaf, keadaan kita sekarang seperti ini. Bukan ayah bunda mau membebani kalian, tapi tolong ayah bunda minta mohon dimengerti dulu sekarang. Gitu. Akhirnya jujur apapun. Pada akhirnya anak-anak juga belajar untuk mengelola emosi mereka. Berarti malah belajar bersama-sama ya. Malah belajar bersama. Benar. Pada akhirnya alhamdulillah Tiaga Jehan, Tiaga usia 13 tahun, Jehan usia 11 tahun, mereka dengan mudah sekarang, Bun, ayah, Mas mau cerita. Bun, ayah, Dedek mau cerita. Mereka jadi ikut terbuka gitu ya. Terbiasa mengungkapkan perasaan. Tidak memendam. Karena ayah bundanya pun belajar untuk saya yang dulu pendiam karena memang tumbuh di lingkungan yang penuh bentakan. Pada akhirnya saya menemukan jati diri saya yang seharusnya tuh bukan pendiam. Seharusnya ceriwis kayak gini, banyak ngobrol gitu. Akhirnya saya juga mengasuh anak-anak untuk belajar bisa mengutarakan perasaan dan pikirannya. Berpendapat. Dari kita hanya mencontohkan menyampaikan perasaan gitu ya, mencoba jujur. Sampai saya jujur mengakui bunda depresi nak. Itu nggak mudah banget loh. Apa itu depresi? Iya, udah pusing harus jelasin 2 tahun gitu ya. Udah pusing harus jelasin lagi gitu. Bunda minta tolong kalau bunda tantrum jaga jarak, kasih ruang gitu. Iya, bunda minta maaf, bunda mau kunci diri di kamar daripada bunda nyakitin kalian. Pada akhirnya mereka tidak menebak-nebak bundaku kenapa sih, karena itu yang terjadi di saya kecil. Ripka kecil tuh nebak-nebak, aku nggak salah apa-apa kok dibentak, aku nggak salah apa-apa kok orang tuaku ribut, lempar barang bapak, mamaku diem aja, mamaku nggak bisa cerita, nggak bisa ngomong. Pada akhirnya itu yang bikin saya tumbuh menjadi istri yang pembangkang dulunya Mbak Mulan. Jadi kebalikannya ya, bukan penakut ya. Karena saya berpikiran persepsi saya salah, persepsi inner child saya salah. Kalau saya diem kayak mama, istri yang jawani banget, semua ngurusin suami, semua suami diturutin, kebutuhan suami sampai underwearnya aja ditata, tapi kok mama dizolimi ya. Jadi saya nggak mau kayak gitu. Mau, jadi yang lain gitu ya. Kebalikannya. Iya, memang inner child itu cara pandang kita di masa kecil, baik itu inner child bahagia
maupun inner child yang menderita sama-sama punya potensi akan salah di masa depan ketika tidak diberitahu dari kecil. Contoh, seorang istri yang bahagia bersama bapaknya bisa jadi punya ekspektasi yang tinggi terhadap suaminya sekarang. Iya, betul. Cinta pertamanya ya. Kalau saya kebalikannya, saya yang menderita di masa kecil bersama bapak, saya tidak merasakan cinta pertama. Pada akhirnya saya pun menuntut suami untuk memenuhi tangki cinta saya. Jadi sama-sama jadi istri yang penuntut. Karena dulu persepsi saya salah, Mbak Mulan. Saya pikir menjadi istri yang penuntut itu hanya istri yang pernah merasakan masa kecil yang suram. Tapi setelah saya buka banyak kelas parenting, ketemu banyak menti gitu ya, oh ternyata inner child bahagia pun berpotensi menuntut suami karena punya standar yang tinggi. Wah, gitu. Jadi gitu teman-teman. Nah ini kembali lagi ke ini Mbak, ketika mungkin kita menyadari kita lelah gitu ya secara mental, butuh me time gitu ya. Kadang aku pengen cuti dari kalian semua gitu, kayak kan maunya ke lubang semut saya bilang tadi. Iya, mau kabur, mau jadi diri sendiri gitu. Tapi kadang mau coba kayak gitu tuh kadang ngerasa kayak ngerasa bersalah. Kadang ngerasa bersalah gitu. Ih, baik nggak sih aku kayak gitu, kok kayak aku jahat banget gitu atau gimana gitu. Itu menghadapinya gimana sih Mbak? Kok jadi bingung? Sisi jiwa kadang ya lelah gitu ya, pengen sendiri. Di sisi lain kalau ngambil keputusan ya udah aku pergi, merasa bersalah gitu. Sebenarnya apa sih ini gitu? Pokoknya kamu apa sih gitu ya. Suami pun bingung ya. Udah ngasih uang belanja, udah diajak muter-muter ke tempat-tempat rekreasi, pulang-pulang ngamuk lagi. Itu saya banget dulu. Lihat tumpukan cucian gitu kan. Iya, egois gak sih kalau kita me time gitu. Iya, ternyata memang itu relate banget sama setelah saya kecimpung di tes minat bakat ini yang namanya Steven, Mbak Mulan. Ternyata kita punya mesin kecerdasan masing-masing dan cara rilis emosinya, cara refreshing otaknya juga beda-beda. Itu yang pada akhirnya saya menyadari bahwa oh ternyata memang selama ini saya salah, pantesan lelah banget gitu. Udah berusaha banget nih me time sendiri, malam-malam bangun bikin mie instan, bikin coklat hangat gitu kan. Ya oke lah seperti itu, tapi kadang-kadang pengen keluar sendiri gitu kan. Tapi ya balik lagi rasa bersalah sebagai ibu. Nah, ini juga relate sama inner child kita di masa kecil yang ngelihat orang tua tuh, terutama mama saya dulu kayak nggak pernah punya waktu untuk diri sendiri. Pada akhirnya itu yang bikin saya juga kenangan saya masa kecil sering ditinggalkan orang tua, bikin saya setelah menjadi ibu itu susah banget ninggalin anak. Kayak kepikiran. Iya, kepikiran. Belanja aja nih kayak udah yang aduh nanti anaknya kenapa-napa nggak ya gitu. Dan itu memang ternyata karena luka batin masa lalu yang bikin akhirnya kita merasa bersalah. Padahal setelah lukanya itu sembuh, kita bisa sadar kok aku juga manusia biasa, butuh jeda, butuh waktu untuk diri sendiri. Gak apa-apa kok, anakku sudah ada yang jaga gitu. Aku pasrahkan sama penjagaan Tuhan juga. Akhirnya itu afirmasi positif di otak yang sudah membaik, sudah pulih, sudah tidak sakit lagi, sudah sehat, akhirnya sehat mentalnya. Pada akhirnya seorang ibu tuh bisa kok nggak merasa bersalah gitu. Buat me time. Iya, gak boleh egois banget kok. Nggak egois kok. Yang penting tahu waktu, tahu situasi. Yang penting di rumah udah dikasih makanan, anak, jam waktunya makan, waktunya tidur sudah ada yang jaga gitu aja. Lagian kayaknya me time nggak perlu berapa minggu gitu. Iya. Pasti juga ada ini kan Mbak, dukungan dari lingkungan kan. Betul. Terutama mungkin pasangan gitu ya. Betul. Dan di saat pasangan belum bisa dukung, nah itu seorang ibu harus berani belajar mencari support system yang lain. Oh gitu. Nggak melulu harus dari suami. Itu yang saya akhirnya lakukan sih. Dan kalau menurut Mbak Irma nih,
peran pasangan ya. Kali ini kita ngomongin suami ya, karena kita perempuan nih di sini nih. Nah, peran suami sebenarnya bisa nggak sih digantikan, atau memang ini sebenarnya peran penting yang mungkin para suami harus sadari mulai berperan gitu, atau bisa kok nggak ada suami kita gantikan dengan peran tadi support system yang lain gitu Mbak Irma? Pada awalnya saya benar-benar benar-benar berharap suami bisa bareng-bareng ngurus anak. Tapi di titik tahun 2016 anak saya yang pertama usia 4 tahun, yang kedua 2 tahun, kayaknya mendingan pisah rumah aja deh. Mending diurus sendiri. Iya, itu punya pikiran seperti itu. Saya doa sama Allah minta LDR. Minta LDR, salah lagi. Allah serba salah sama saya nih. Orang biasanya minta bareng, ini minta LDR. Iya, karena ketika bareng ngasuh anak, yang ada anak hancur sama suami saya waktu itu. Oke. Dicubit, dibentak. Dulu saya belum. 2016 itu saya belum. Pindah Sokaraja, gantian saya yang seperti itu. Jadi pada akhirnya ketika saya sudah berkesadaran mau ada suami mau enggak, sebenarnya kita bisa menjadi ibu yang baik. Tapi alangkah lebih baik lagi ketika bareng. Karena ternyata menurut teori parenting, dan saya sudah mengalami, fatherless itu benar-benar bikin anak juga hancur. Titik kesadaran saya untuk tidak cerai, tapi memperbaiki pernikahan. Wah, ini vibes-nya saya nggak bisa pura-pura ceria seperti biasanya teman-teman. Ini benar-benar terlalu menyentuh gitu, Mbak. Kalau di kementerian kita, Kementerian Kemendikbud itu kan ada gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ganti mulai menggerakkan, jadi inget nih karena ada fatherless tadi ini. Kita mulai menggerakkan. Nah, saya pengen tahu nih, di titik apa suami Mbak Irma kok bisa yang tadinya kurang berperan, malah Mbak Irma pengen pisah, jadi sekarang jadi sosok yang lebih baik gitu. Iya, alhamdulillah. Ya, akhirnya doa saya dijabah sama Allah, kami LDRan. Suami saya sepertinya juga dalam kesendiriannya, pisah dari istri dan anak dalam jarak yang 600 km, lumayan ya. Pulang hanya sebulan sekali atau minimal 3 minggu sekali karena keterbatasan keuangan saat itu. Itu memang pada akhirnya Allah pakai cara itu untuk menyadarkan suami saya untuk lebih bisa merangkul keluarga, untuk bisa mengendalikan emosinya. Karena jujur ya Mbak Mulan, cicilan pada akhirnya bikin kami pecicilan. Betul, itu nggak emosinya pecicilan. Itu problem umum. Iya, dan itu akhirnya bikin suami sadar, pindah dari Depok Jawa Barat, pindah ke Sokaraja. Kami jual rumah di sana dengan tekad kuat supaya bisa punya cicilan yang minim sekali. Kalau bisa jangan nyicil lagi, pindah ke sini. Dan itu alhamdulillah memang benar-benar bikin akhirnya mental lebih sehat. Saya tidak bisa menghakimi orang lain untuk ayo jangan sampai punya cicilan, karena masing-masing keluarga punya tanggungannya, bebannya masing-masing. Tapi saya pengen menginspirasi. Pada akhirnya suami saya punya tekad kuat seperti itu. Saya apresiasi banget, walaupun caranya dulu menyakitkan bagi saya. Dipindahin ke Sokaraja, ditemenin cuma 2 malam, dipasangin dipan, tempat tidur, pasangin dipasangin bukan lampu, lalu sama korden, ditinggal balik lagi ke Jakarta, ke Depok. Saya bingung harus mulai dari mana beresin rumah gitu. Dulu saya menyalahkan suami, tapi sekarang saya benar-benar mengucap syukur pada Allah dan suami, berterima kasih. Terima kasih ya Ayah sudah berjuang, bertanggung jawab untuk keluarga kita, belajar untuk tidak punya cicilan yang bikin emosi. Karena relate banget ternyata Mbak Mulan, masalah ekonomi itu masalah terbesar sih untuk dua orang tua menjadi orang tua yang sehat mental. Iya, kalaupun punya banyak cicilan, belajar banget untuk mengendalikan emosi, jangan lampiaskan ke anak. Itu yang susah memang. Tapi kalau mau belajar boleh kok hubungi saya.
Rifka Nanti kita- Imari 0852 173 00183. Nah, nanti di sesi terakhir kita akan bahas yang itu, teman-teman. Dan Mbak Rifka, ini saya jadi ingat nih, tadi Mbak Rifka bilang kebanyakan karena ekonomi ya, emosi di keluarga. Teman-teman ingat kan 8 fungsi keluarga, ada 8, tapi kalau satu fungsi ekonomi nggak jalan ternyata bikin rumah tangga kacau ya Mbak Rifka. Dan di lingkungan kita nih masih banyak orang yang beranggapan kalau suami katanya membantu kalau ngurusin anak dan ngurusin rumah tangga tuh istilahnya membantu, bukan berperan. Jadi anggapannya tuh kalau suami yang ngurus anak tuh lagi bantu istri, padahal kan harusnya berperan. Iya. Nah, apa sih Mbak Rifka kalau dampaknya kalau para ayah atau suami itu sebenarnya nggak berperan sama sekali, bukan bantu ya, nggak berperan sama sekali dalam pengasuhan, baik ke anaknya, ke ibunya, apa selalu anak akan punya inner child yang buruk dan depresi atau bisa berdampak lebih jauh lainnya? Kalau sepengalaman saya sebagai anak, bapak saya waktu itu nggak berperan, membantu pun pakai ngomel, berak-beruk barang. Pada akhirnya saya melihat kasihan ke mama saya almarhumah, dan itu juga yang mungkin anak-anak saya akan lihat ketika ayahnya nggak berperan. Ayahnya cuma sibuk handphonean di rumah, ibunya gedebukan, nyiapin semua. Saya pernah di titik itu, Mbak. Suami saya santai gitu ya, udah cari nafkah udah. Iya, saya mengerti pada akhirnya memang karena dia capek juga ya, pulang dari Jakarta di rumah pengennya rebahan gitu. Saya gedebukan masih ngurus anak yang masih kecil-kecil, umur 4 tahun sama 2 tahun. Itu dampaknya bagi seorang istri itu rasa marah yang luar biasa. Yang nggak terungkap mungkin. Iya. Pengen ngucap minta tolong ya bantuin mandiin, tolong ya. Tapi karena inner child di sini tuh yang gengsi minta tolong, karena nggak pernah dicontohkan cara minta tolong yang baik. Jadi minta tolongnya juga nggak baik. Pada akhirnya marah ke suami, saling tersinggung. Iya. Disitulah akhirnya peran ayah jadi bubar, jadi males. Iya, males karena istrinya percuma aja dibantuin juga ngomel gitu ya. Tapi pada akhirnya setelah saya membaik, pelan-pelan sehat mental, saya juga belajar memahami diri saya bisa minta tolong dengan intonasi yang baik. Intonasi yang Iya. baik, teman-teman. Iya, yang tadinya dari intonasi dulu ya. Iya, karena intonasi ini mempengaruhi emosi. Ketika intonasi meninggi, lawan bicara kita pun akhirnya nggak suka. Itu suami pun merasa tidak dihargai, tidak dihormati. Saya pun dulu ngedumelan ke anak, ayahmu nih kayak gitu, diem aja. Nyebelin tuh bapakmu nyebelin. Pada akhirnya saya sadar untuk memutus mata rantai curhat yang negatif ke anak-anak. Saya bilang nggak apa-apa, ayah capek. Bunda minta tolong ke emas sama dede untuk nurut. Kalau nanti kita sudah siap semua, kita bilang ke ayah, bunda sama emas sama dede udah siap, ayo kita pergi. Dibandingkan yang udah gak usah pergi aja sekalian, ayah cuma tiduran doang, kita udah beres dia tidur gitu. Aduh, dulu tuh bener-bener di posisi yang benci banget sama suami, Mbak Mulan. Bencinya tuh sudah sampai di titik ubun-ubun pengen mutilasi suami. Wah, sampai kebayang gak gitu? Sudah di titik itu. Alhamdulillah Allah pegang tangan saya untuk sadar. Saya gak bisa memaksa suami seperti maunya saya, tapi saya pengen banget dia menjadi ayah yang berperan dalam keluarga. Sampai yang pelan-pelan sekarang anak-anak idola banget sama mereka, sama ayahnya. Saya selalu bilang ke anak-anak, ayah baik, ayah baik, ayah baik. Saya tanamkan terus. Tapi ayah gini bun kasar, nggak apa-apa. 3 lawan 1. Bunda, emas, dede kan 3. Ayah 1. Kalau kita bertiga vibrasinya baik, nanti ayah ngikut vibrasinya baik ke kita. Ternyata ini relate banget Mbak Mulan dengan pengajaran dari Dr. Aisyah Dahlan. Kalau ayah belum berperan, ayahnya pemabuk, ayahnya bangun siang, ayahnya nggak pernah sholat. Dr. Aisyah Dahlan bilang begitu, nggak apa-apa,
ibu dulu sebagai tiang kendali emosi. Tahun 2020 masa pandemi, suami saya belum menjadi ayah yang baik yang ngajak sholat berjamaah. Saya ajak pun suami malah bentak. Udah sana sholat duluan, ngapain sih ngajak-ngajak, karena dia lagi santai di luar lagi handphonean. Tapi saya bilang sama anak-anak waktu itu udah kelas 2 sama kelas 1 kalau gak salah, gak apa-apa kita aja yuk yang sholat. Alhamdulillah 2 tahun berjalan, tahun 2022 sampai sekarang Ngikut. akhirnya Bareng. bener dokter Aisyah Dahlan bilang vibrasinya akan membawa. Vibrasi yang kuat membawa. Iya, karena bener banget secara teori ibu adalah tiang kendali emosi. Mau emosi negatif, mau emosi positif, kita mau pilih yang mana? Saya pernah di emosi negatif, saya pun pernah pada akhirnya bisa positif. Akhirnya itu yang membawa suami sadar secara pelan-pelan. Tanpa banyak ini ya, Iya. sadar sendiri Dan gitu. satu yang saya boleh sharing, benar-benar saya tekankan, kita belajar banget untuk tidak memberi pemahaman buruk tentang figur ayah ke anak kita. Karena itu yang saya dapatkan dari mama saya almarhumah. Mama selalu sumpah serapah secara pelan menyumpahi bapak saya. Itu saya pernah lakukan dulu waktu otak saya masih korslet. Saya pernah nyumpahin suami saya ketabrak mobil Apa kecelakaan. Pada akhirnya saya balik itu tahun 2017, ayah baik, ayah baik. Itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Pada akhirnya yang tertanam itu numpuknya lebih banyak. Otak mereka merekam, oh iya ayah baik. Walaupun ayah marah, ayah tantrum, ayah segala macam, bisa ketutup dengan rekaman dibilang ayah baik. Itu yang nancep banget. Afirmasi, Iya, afirmasi kekuatan positif ke pikiran anak. nih kalau Betul. pernah dengar gitu ya. Iya, jadi sampai sekarang mereka masih ngedumelin lah yang marah-marah. Bismillah ayah baik, ayah tarik senyumnya, ayah baik. Capek mungkin gitu ya. Iya, gitu. Ngomong-ngomong pengasuhan nih Mbak Ripka, biar ayah dan mungkin istri gitu ya, para ayah dan bunda itu nggak sama-sama waras, sama-sama waras. Itu tuh pengasuhannya harus siapa yang dominan atau harus pembagiannya kayak apa nih? Biar sama-sama waras dalam ngasuh nih. Iya, karena yang kita tahu ya selama ini orang pengennya ngasuhnya bareng. Bareng kayaknya. Tapi kita ya balik lagi tadi yang saya bilang, kita nggak bisa nuntut suami Iya. menjadi ayah yang baik. Tapi kita seorang ibu bisa lebih dahulu menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, pada akhirnya memberikan contoh. Lagi-lagi kiblat saya Dr. Aisyah Dahlan bilang, cara terbaik mengasuh suami pun harus diasuh. Mbak Mula, Suami harus jatuh. iya, karena suami kita itu adalah produk asuh orang tua mereka, mertua kita. Kita nggak bisa paksakan, tapi kita bisa terima satu paket lengkap. Kalau memang belum beres, seorang istri, seorang ibu sadar dulu untuk beresin diri sendiri supaya baik duluan. Pada akhirnya suami ngikut. Karena tadi istri itu pusat energi gitu ya. Betul, pada akhirnya bisa jalan bareng sekarang. Ketika istri paham dirinya siapa, paham suaminya siapa, mau dia apain, cara komunikasi yang tepat, tahu karakter dasarnya. Karena ini benar-benar kuncinya untuk bisa jalan bareng. Untuk bisa jalan bareng. 12 tahun pernikahan saya hanya nebak-nebak. Kenapa suami saya kalau ngambek tuh diem 1000 bahasa, silent treatment, ngambek 11 hari gak bisa dihubungin semua sosmednya. Rasanya sakit banget saat itu. Mei 2017 tuh saya ingat banget. Kenapa saya pengen banget cerai, karena 11 hari gak tahu kabar suami yang LDRan di Cirebon waktu itu. Saya gak tahu dia kenapa. Yang saya tebak inner child-nya dulu kalau dia ngambek didiemin sama orang tuanya. Nggak pernah dipuk-puk, nggak pernah disayang-sayang. Ditanya kenapa. Iya. Sebelum saya kenal Steven, saya masih gerilya untuk lebih dulu menurunkan ego, melepas mental korban. Saya merasa korban dulu. Aduh, suamiku kayak gini.
kok kayak gini banget ya, orang lain kayak aku nggak ya gitu. Menderita banget gitu. Menderita banget sedunia gitu kan. Pada akhirnya setelah saya tahu dari mindfulness, saya sadar penuh untuk penuh sabar mengasuh suami. Saya duluan peluk, saya duluan minta maaf, saya cium tangannya. Oh ini berat banget loh mbak. Dia yang salah, saya minta maaf. Iya. Iya, dia yang kasar sama saya yang belajar ngelembutin ke dia. Itu dulu masih nebak-nebak terus sampai akhirnya lama-lama saya tahu banget dokter Esa Dahlan bilang cara termudah untuk membuat orang lain bisa melepas marahnya adalah dengan meminta maaf. Jadi saya minta maaf duluan. Oh gitu. Iya, saya minta Cara maaf duluan. terbaik. Berat banget pada awalnya. Iya, egonya. Iya. Kalau yang egonya tinggi tuh nggak keluar tuh. Bener-bener ngapain gue minta maaf, dia yang salah kok gitu pikirnya kan. Tapi titik kesadaran ini tumbuh sedikit demi sedikit. Dari mindfulness saya belajar untuk lebih sadar, untuk lebih sabar. Saya peluk duluan, saya minta maaf duluan, dicengkrem. Bukannya dipeluk, saya malah dicengkrem. Beliau marah masih. Cengkrom, saya dicubitin sama beliau, saya terima. Saya inget banget. Dulu kalau marah itu suami kunci diri di kamar belakang. Anak-anak tanya, ayah kenapa bun? Gak apa-apa, ayah cuman pengen sendiri. Dari yang tadinya saya ngeluh, ngedumel, ayahmu nih kayak gini. Saya belajar untuk gak apa-apa sayang, yuk kita minta maaf sama ayah yuk. Emang kita salah apa bun? Enggak salah kok kita. Cuman ayah lagi marah sama dirinya mungkin. Kata pakar parenting kalau kita minta maaf duluan nanti ayah membaik. Akhirnya saya minta maaf duluan. Saya ajak anak-anak peluk ayah nak. Akhirnya ayahnya mau luluh. 2017 sampai 2022 5 tahun tuh prosesnya. Masih proses nebak-nebak Mbak Mulan. 2022 kami tes Stephen sekeluarga. Akhirnya aplikasi itu saya tahu, oh ternyata suami saya otak kiri bagian atas dengan nama mesin kecerdasan thinking, kalau marah memang diam. Oh gitu. Jadi Iya. memang ada proses sekeluarga buat mengetahui masing-masing bentuk emosinya. Itu akan lebih mudah. Saya otak feeling kalau marah ngambek, sama diem juga. Bentuknya sama. Cuman kalau thinking lebih parah sih, tega. Diemnya selama 11 hari. Diem di rumah 2 hari 2 malam. Justru saya yang dikunciin dari kamar. Kebalik ya, kalau di sinetron kan istri yang ngusir suami ya, tidur sana di luar gitu. Kalau ini kebalikannya, suami saya masa pandemi saya masih dikunciin dari kamar. Tapi setelah saya tahu dari Stephen ya, suami saya memang thinking nama itu, jadi ada extrovert. Pada akhirnya saya beri dia ruang untuk merilis emosinya. Ayah kenapa bun? Gak apa-apa, ayah cuman pengen sendiri. Lama-lama Masya Allah, Alhamdulillah durasi marahnya melemah, mengurang. Sekarang tidak pernah lagi silent treatment. Alhamdulillah. Mau bicara. Iya, kenapa ya kesel tadi sama bunda. Dia pun Masya Allah mbak, sudah di titik yang kenapa bun ngambeknya kenapa, gara-gara ini. Dia udah bisa, udah paham udah gitu. paham. Paham. Dari sini akhirnya. Dari waktu ikut tes Stephen Iya, itu. tes Stephen itu. Tesnya waktu itu sekeluarga mbak. Sekeluarga. Dulu saya belum jadi promotor, sekarang alhamdulillah sudah jadi promotor Stephen. Karena sudah melihat manfaatnya gitu. Iya, jadi beliau juga akhirnya mengizinkan saya jadi promotor Stephen. Saya juga sudah bisa memberikan ini nyata ke suami, walaupun pada awalnya dicibir. Apa itu Stephen? Prat, introvert, extrovert, bullshit semua. Percuma sudah tes Stephen, semuanya tetap aja kayak gini gitu. Pelan-pelan 2022 bulan Agustus waktu itu saya berproses duluan, mengaplikasikan duluan, anak-anak berubah, suami akhirnya berubah. Ikut berubah. Iya. Tesnya lama nggak tuh mbak? Tesnya cuma 5 menit aja. Nggak Ada- banyak pertanyaan kayak kuesioner. Enggak pakai pertanyaan, cuman pakai sidik jari 5 menit, terhubung ke laptop, pakai finger test gitu, pakai alat finger test 5 menit, 10 menit keluar, sudah gitu. tahu.
Nggak sudah pakai. langsung tahu isi kepalanya masing-masing dengan Nggak pakai ringkasan. kuesioner gitu. Nggak pakai kuesioner karena Banyak pakai kuesioner kadang-kadang itu bikin Ya, bete kadang ya. males jawab itu banyak Iya. gitu. Jadi Dan cuman pakai jari itu. Pakai jari aja. Dan kabar baiknya Stephen ICP ini Maris Corner Parenting sangat detail karena saya merasa sebagai praktisi sendiri, pengguna sendiri sangat membutuhkan ringkasan yang semudah genggaman tangan gitu ya, sambil rebahan, membaca ini Ringkasan tentang hasil hasil tesnya. tes. Iya, di sini langsung ada hasilnya, mesin kecerdasannya apa, cara komunikasinya, makanan kesukaannya, khas otaknya. Makan terus apa Ya lagi? boleh dibaca sendiri. Boleh. Tertarik kita teman-teman Oh, ini aja yang isi kepala saya. Jadi Mbak ada Mulan, berdua. iya Mbak Mulan jadi tahu saya tanpa harus banyak ngobrol pun. Oh, Mbak Rifka Extrovert. ternyata kayak gini, punya sifat seperti ini. Kecerdasan emosionalnya. Iya. Di belakang sudah ketahuan nih Mbak. Selaras. Oke. Coba bisa organ. dibalik ini yang sifat negatif, sifat positif. Sudah semudah ini sekarang dan 10 terjawab. karakter ya Iya. untuk dibahas, kelebihan, Untuk kekurangan. Sampai refreshing otak juga ada ada. refreshing otak aja nih. Jadi kadang Mbak Mulan dan Banyumas Lovers kita sudah refreshing kemana-mana, pergi ke tempat yang mewah, yang mahal, yang indah, kok sampai rumah tantrum lagi, itu kenapa ya? Ternyata caranya belum tepat. Oke, kayaknya harus saling memahami ya. Iya. Ini bahkan sampai ada warna karakter feeling Iya, loh. makanya saya pakai warna hijau. Oh gitu. Karena ini Tak kira menambah karena Steven tuh enggak ya, memang Iya, karena karena warna warna yang karakter mendukung, saya warna feeling. yang dihindari, tipe suami, tipe istri, Iya. potensi penyakit. Pada Oke. akhirnya saya belajar di situ untuk menjadi istri yang sesuai fitrah. Fitrah saya feeling adalah istri yang lembut dan hangat. Yang tadinya saya gengsian untuk peluk, bicara saya ketus, pada akhirnya saya mengasuh diri secara ulang, Mbak Mulan. Karena saya feeling yang terluka dulu masa kecilnya, tidak dapat pelukan, tidak dapat pujian. Akhirnya saya haus pujian dari suami dan saya olah menjadi sebuah kalimat, meskipun suami gak muji, saya muji diri depan suami. Bunda hebat loh ya hari ini. Saya juga sering begitu. Iya, itu salah satu cara untuk banyak istri dan ibu di rumah. Ketika tangki cinta pujiannya belum terisi, kita nggak usah menuntut. Nggak usah berharap Nggak gitu usah ya. berharap. Itu benar banget secara teori dan secara praktek sudah saya lakukan. Kita duluan yang muji dan ngajarin ke suami untuk caranya muji. Pada akhirnya Masya Allah suami saya bisa muji saya depan anak. Bundamu loh sudah ngajarin ke semua orang. Sekarang kalian juga aplikasiin buat diri kalian. Dari yang tadinya prat nih Nggak percaya nggak gitu percaya ya. introvert extrovert tuh apa gitu. Pada akhirnya suami bisa sesupport sekarang menjadi ayah dan suami yang seperti gerakan BKKBN ya, menjadi gerakan Ayah teladan. Indonesia. Bismillah suatu saat beliau mau menjadi narasumber juga. Boleh. Seorang pelaku KDRT dan korban KDRT saya juga tentunya. Karena kami saling baku hantam. Iya. Sampai akhirnya bisa jaga tangan dan kakinya dan mulutnya tentunya untuk tidak menyakiti keluarga. Dan ini tesnya cuma sebentar ya. Sebentar, 5 sampai 10 menit keluar hasilnya. Kira-kira ini selalu sesuai atau ada berapa persen nih keakuratannya? Akuratnya 95%. 95%. Tapi secara genetik memang 20% dan 80%-nya pengaruh lingkungan dan pola asuh. Oh, iya, Kadang-kadang ketika diserahkan seperti ini, oh hasilnya ini kok nggak aku banget ya. Iya gitu. Ternyata karena pola asuh. Oh iya. Dan akhirnya dari Steven ini bisa mengembalikan sesuai fitrahnya. Oke, kembali ke jalannya. Iya, kembali ke jalan yang benar. Ya, betul, lingkungan juga sangat berpengaruh ya. Luka dari pernikahan juga mempengaruhi. banyak. Saya yang seharusnya bisa punya hubungan dengan banyak orang karena konsennya feeling itu memang punya mesin kecerdasan di bidang hubungan dengan banyak orang. Tapi dulu saya menjadi orang yang tertutup, merasa introvert banget dulu. Ternyata bagian dari depresi saya yang pernah dikekang sama suami untuk tidak sembarang bicara ke orang lain gitu. Dulu pengaruh sih.
Pengaruh tuh, sembuh tuh malah jadi kayak jadi orang lain yang Iya, baru ya. iya, dan itu Terlahir menyakitkan. kembali. Iya, bener. Sembuh tuh jadi terlahir kembali. Betul Nah, sekali. Mbak Ripka nih kembali ke anak. Tadi kita ngomongin tentang orang tua yang lelah mental gitu ya dalam mengasuh. Anak juga bisa lelah mental nggak, Mbak Ripka? Bisa. Bisa. Dan tanda-tandanya anak udah lelah mental tuh seperti apa, Mbak Ripka? Saya berkali-kali Mm-mm. konseling Mm-mm. anaknya yang bermasalah pada awalnya. Mm-mm. Tapi ketika digali, oh ternyata anaknya ini kelelahan mental akibat orang tua yang tidak care. Anaknya sudah lelah mental, meskipun orang tuanya terlihat baik-baik saja rumah tangganya, Mm-mm. tapi tidak ada pelukan sama sekali. Oh, kasih sayang secara fisik langsung gitu Iya, ya? Bentuk ternyata pernyataan anaknya kasih lelah sayang. mentalnya. Aku harus minta dulu pelukan dari mama. Akhirnya lelah mentalnya dia terlihat dia pendiam, menarik diri, tidak gampang cerita, ditanya apa jawabnya sedikit banget atau cuman Iya, soalnya kan kadang kita nganggap oh Sudah- ini anaknya pendiam kali ya emang gitu. iya emang begitu anaknya bawaan pendiam. Oh, iya. Padahal secara fitrah Mm-mm. mau otak ekstrovert atau introvert Mm-mm. semua berpotensi tidak pendiam. Kalau memang distimulus sama orang tua secara benar di tracknya, bertumbuh menjadi anak yang bisa menyampaikan pikiran dan perasaannya, gitu. Salah satu tanda lelahnya yaitu mudah menangis, mudah tantrum. Walaupun mungkin orang tuanya nggak tantrum depan anak, tapi vibrasi emosinya tidak enak, tidak nyaman, tidak ngajak bicara anak. Itu pengaruh banget anak jadi lelah mental juga. Ya mungkin di beberapa orang tua kan tidak menyampaikan perasaan dalam arti menyayangi dari bentuk memuji gitu kan. Iya. Mungkin beberapa orang tua kan memuji anak itu masih Kadang-kadang perlu ya gitu. iya, gitu kadang-kadang ngapain Memuji. sih gitu Ngapain kan? sih Nanti gitu. gede kepala, Ya aku nanti sombong. Aku jelas sayang kok sama anakku gitu Iya. ya, tapi nggak pernah menyatakan kasih sayang, mungkin memeluk, Physical touch juga gitu-gitu. nggak ada, iya sama Dan sekali. ini kan mungkin di beberapa orang tua bukan hal yang lumrah nih Mbak Ripka nih untuk mengekspresikan perasaannya. Iya. Gimana sih cara memulainya? Memulai biasa memuji anak gitu-gitu. Iya, dulu saya juga masih yang kaku untuk menyatakan cinta ke suami dan anak gitu ya. Iya, iya. Kalau sekedar peluk gitu ya, mungkin normalnya seorang ibu ya meluk gitu iya, kan. meluk. Tapi kadang-kadang untuk bilang Bunda sayang loh sama kamu tuh kayak berat banget Ya lagi kenapa sih gitu? Iya. Kalau terbiasa ini lagi kenapa Dan sih? kadang-kadang karena sudah terlanjur seminggu tanpa pelukan, itu kayak untuk memulainya berat banget. Nggak Saya- biasa. Iya, saya mengawalinya kadang saya duduk di sampingnya Mbak, terus saya tepuk-tepuk dari samping gitu. Lama-lama kan dia juga mencair, baru akhirnya sini nak pelukan sama bunda gitu. Tapi memang benar-benar dimulai dari ibu dulu. Pasien saya, menti saya sampai akhirnya saya sarankan berobat ke dokter psikiater. Beliau orang Cilacap. Setelah berhasil berobat ke dokter psikiater, ibu ini mau meluk anaknya. Jadi sumbatan emosi, namanya sumbatan emosi, bukan cuma sumbatan pembuluh darah ya. Iya, kebanyakan lemak jahat itu. Iya, kalau ya benar. Kalau sumbatan pembuluh darah mungkin bisa dicek dari alat ya. Kalau sumbatan emosi kan susah. Tapi salah satu tanda ketika kita punya sumbatan emosi sulit untuk bicara sayang, pujian, apapun mesin kecerdasannya. Ternyata suami saya yang dingin, thinking tadi ini memang aslinya dingin, sekarang udah bisa. Bunda, I love you. Dede, I love you. Itu 8 tahun saya terapinya. 8 tahun ya buat ngasih Iya, tahu dengan kayak memberi gitu contoh ya. setiap hari. Ayah, I love you. Mau dijawab, mau enggak. Dulu kan nyesek ya, itu nggak dijawab, tidak Lo dianggap aneh gak sih? Iya, dianggap aneh memang. Dede, I love you. Mas, I love you. Itu saya duluan akhirnya yang belajar. Dari mulai pelukan, mulainya. Sentuhan-sentuhan Iya, itu. sentuhan. Tangan aja dulu, pegang tangan. Lama-lama ditepuk-tepuk, mau dielus-elus. Saya nggak dielus suami, saya elus diri sendiri. Saya nggak dipeluk suami, saya peluk diri sendiri.
butterfly hug terapi, saya peluk diri sendiri. Setelah diri ini bisa lumer, bisa hangat duluan, pada akhirnya saya bisa nggak gengsi meluk duluan, meluk suami, meluk anak. Dan menurut Ibu Gones, psikolog klinis dari Rumah Sakit Guteng Purbalingga, ya, beliau pernah bareng satu frame dengan saya waktu masa pandemi, kalau nggak salah, saya lupa masa pandemi ya. Beliau bilang pelukan minimal 4 kali sehari. 4 kali sehari? 4 kali sehari Lebih dari dikali minum 20 detik. Diinget terus, mohon semua Banyumas lovers, 4 kali sehari. ini sudah saya sounding kemanapun, saya siarkan ini dan sudah saya terapkan di keluarga kami, Imaris family. Tentunya pelukan minimal 4 kali sehari, bangun tidur, ketika sarapan pagi, peluk dari belakang gitu ya, sayang selamat sarapan itu. Kalau mereka menjelang berangkat sekolah, itu udah 3 tuh, pulang sekolah udah 4 tuh. Nah, terakhir sebelum tidur, itu menjadi rutinitas. Dan untuk hasil maksimal menjadi kita pribadi yang penuh cinta sesama keluarga, 12 kali pelukan dalam sehari. 12 kali. Berarti untuk melakukan itu challenge ini kalau dihitung mungkin banyak ya teman-teman, tapi kalau udah biasa mungkin nggak ringan ya. Itu 12 kali kalau dihitung. Awalnya berat banget untuk memulai 1 kali pun. Dan mungkin bingung kapan nih momen apa gitu. Iya. Sumbatan emosinya dikeluarin dulu. Salah satunya dengan cara berobat. Atau kalau belum mau berobat, boleh peluk diri sendiri dulu. Usap diri kepala sendiri. Sampai akhirnya bisa menerima bahwa saya pun mau melakukan untuk orang lain. Meskipun orang lain tidak memberikan feedbacknya. Suami saya dulu dipeluk tuh kayak tiang listrik. Bingung ekspresi gitu. Bingung merespon mungkin. Kalau sekarang, Bunda ayo kita pelukan. Aku mau dipeluk gitu ya. Iya, saya juga bisa mengutarakan perasaan. Ayah, Bunda mau dipeluk gitu. Wah, ini nggak cuman kayak di film drama Korea teman-teman, ya, kayak kita terapin yuk. Dan Mbak Ripka nih, kalau keluarga Indonesia kan banyak nih ya yang kalau anak zaman sekarang bilangnya sandwich generation. Nah, jadi kayak di rumah ngurus suami dan anak dan keluarganya, terus ada orang tuanya. Tentu dinamikanya banyak teman-teman, dan pasti nambah beban mental juga nih. Nah, caranya nih mungkin tips yang langsung logis dan memang benar-benar bisa diterapin buat menghadapi keadaan seperti itu, kalau dari Mbak Ripka apa? Kalau saya yang sudah menjalani ya, saya memberikan batasan. Oh, batasan. Iya, batasan perasaan. Batasan perasaan. Perasaan bersalah kepada orang tua ketika tidak bisa menjadi anak yang berbakti. Apalagi stigma masyarakat ketika anak tidak ngurus orang tua itu durhaka gitu kan. Sampai akhirnya saya ya sudah sebisanya berikan semampunya, memberi setiap bulan. Kalau nggak bisa nemenin, saya pasrahkan sama Allah gitu. Memberi batasan perasaan dan batasan kemampuan. Menyadari itu ya, bahwa nggak ada yang sempurna teman-teman. Iya, nggak bisa sana sini. Fokus aja sama keluarga inti. Gitu. Nggak usah sadari kalau kita manusia bukan Tuhan. Kalau ada yang kemarin kita malaikat. Manusia bukan malaikat, boy gitu ya. Bener. Yang terakhir nih Mbak Ripka nih, mungkin sebagai penutup nih, bisa sampaikan pesan buat semua orang tua yang sedang berjuang tentunya Mbak Ripka, untuk yang sedang punya baby, mungkin yang baru punya baby, lagi baby blues, atau yang sedang mengalami gejala-gejala depresi gitu, tapi belum menyadarinya gitu. Mungkin pesan-pesannya buat semua orang tua yang menyaksikan, tentunya teman-teman Banyumas Lover. Jangan pernah merasa sendirian, buka diri, cari pertolongan. Pertolongan dari Tuhan itu sudah pasti. Tetapi kita sebagai manusia biasa, kita butuh manusia juga untuk memberikan petunjuk jalan di dunia ini. Bagaimana kita harus menemukan kesembuhan itu, bisa dengan curhat kepada orang terdekat. Kalau memang malu, bisa hubungi langsung profesional.
bisa ke psikolog atau psikiater atau hubungi saya minimal Ripka Imari di 0852 173 00183. Saya 24 jam bisa dicurhati. Luar biasa. Kalau mau serius bisa konseling langsung ketemu muka atau online. Tapi kalau sekedar tanya-tanya curhat boleh banget. Saya membuka diri. Wah, Mbak Ripka luar biasa Iya, nih. alhamdulillah. Teman-teman perlu dicoba nih. Wah, luar biasa obrolan kita hari ini teman-teman. Ini dalam banget dan ini tema yang lain daripada yang lain ya, nggak biasanya. Jadi teman-teman tetap tonton sampai habis dan kalau perlu kontak Mbak Ripka biar kita jadi sehat bareng, mental kita sehat bareng, kita bangun Indonesia dengan keluarga yang sehat hingga menjadi keluarga yang sehat dan bahagia sejahtera. Dan sampai jumpa di pertemuan yang lain. Terima kasih Mbak Ripka. Dadah, Dadah, teman-teman. terima kasih juga Banyumas Lovers.